Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Irfan Sastrawan. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS pemrograman sistem jaringan. Yakni pada video ini saya akan membahas mengenai Network Automation with Red Hat Ansible Automation Platform 2.3. Dan pada video ini saya akan membahas chapter 8.2 mengenai lab instalasi dan konfigurasi. Jadi langsung saja. Pertama di sini kita picu labnya menggunakan perintah lab start com preview min cr1. Tekan enter. Tunggu. Nah, sini kita disuruh untuk Oke, sambil menunggu labnya siap, di langkah 1 di sini kita disuruh untuk menginstal Ansible Navigator dan Podman RPM package dengan menggunakan perintah dnf di command line untuk menginstal Ansible Navigator dan Podman. Kita tunggu selesai. Agak lama ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan menginstal Ansible Navigator dan Podman RPM package-nya dengan perintah sudo dnf Ansible Navigator Podman. Kita paste, tekan enter. Untuk passwordnya di sini student. Oke, tekan Y. Oke, sudah komplit. Selanjutnya di langkah yang kedua kita disuruh untuk mendownload EE support RHE L8 automatisasi execution environment dari hub.lab.example.com. Di sini kita disuruh untuk menggunakan Podman login. Jadi kita langsung saja login dengan perintah podman login hub.lab.example.com. Kita copy, paste. Oke, karena di sini sebelumnya saya sudah login, jadi di sini akan ada keterangannya bahwa di sini saya sudah already login di hub.lab.example.com. Selanjutnya di perintah 2.2 gunakan podman pull command untuk mendownload automatisasi execution environment. Jadi, saja dengan perintah kita copy perintahnya. Podman pull hub lab example /ee. Oke, kita tunggu. Tunggu dia sampai selesai untuk mendownload. Nah, di langkah yang ketiga ini kita disuruh
menggunakan informasi untuk mengikuti tabel konfigurasi global Git di student user. Di sini kita bisa lihat untuk username-nya student user, untuk emailnya student@labexample.com. Oke, di sini sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke git config global username sesuai dengan perintah di langkah yang ketiga. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita masuk menggunakan email. Tekan enter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di langkah yang 3.2 kita disuruh untuk memverifikasi setting global ya dengan perintah git config min global l. Tekan enter. Oke, sini kita bisa lihat untuk username-nya yaitu student, dan untuk emailnya ini student@labexample.com. Selanjutnya kita ke perintah yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menyalin git@gitlabexample.com student/compreview repository ke home student git repos directory dan buat branch name dengan nama cr1. Langsung saja kita copy perintahnya. Sama di sini perintah mkdir -p /git reposnya. Sudah. Nantinya kita pindah ke dalam repository dari git repos dengan perintah cd git repos. Sini kita sudah masuk ya. Selanjutnya clone git @gitlabexample. Sini kita clone dengan perintah git clone. Clone, enter. Oke, tunggu, kemudian kita enter. Oke, sini clone untuk convention warning. Oke, down. Oke. Kemudian gunakan repository directory buat branch nama cr1 dan check it out. Selanjutnya di sini kita pindah ke dalam directory compreview dengan perintah cd compreview. Kemudian kita lakukan check out dengan perintah git check out. Oke, di sini kita sudah pindah ke new branch dengan nama cr1 ya. Setelah itu buat otomatisasi konten navigator file meet the following criteria. Oke, dan di sini gunakan Ansible Navigator command di pengaturan subcommand. Ini effect setting at the min and automatization improvement policy redirect command output into file dengan nama navigator sample YML. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk meredirect command di command prompt setting. Kemudian kita disuruh untuk menavigasi ke dalam file dengan nama sample.yml. Oke, kemudian kita tekan enter.
Kemudian di langkah 5.2 kita disuruh untuk merename navigator sampel YML file menjadi Ansible navigator YML. Oke. Dengan perintah mv atau move mv navigator sampel YML Ansible navigator YML, kemudian tekan enter. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuka VS Code dengan mengklik. Sebentar, kita buka VS Code. Kita buat Windows baru. Oke, kemudian di sini kita disuruh untuk membuka folder dengan nama git di dalam git repos. Oke, kita buka folder, kemudian di git repos open. Kemudian di com preview kita open. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih select the Ansible navigator YML file, kemudian add an entry for the inventory YAML. Oke, ini Ansible navigator. Oke, yang ini ya. Kemudian the final Ansible navigator YAML. Oke, jadi di sini kita akan bentar. Ini Ansible configure. Sebentar ya. Ansible navigator YAML. Oke. Jadi di dalam file Ansible navigator YAML ini, Ctrl A gimana? Nggak bisa ya. Nah, kita select dulu semuanya. Bisa geser. Kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, jadi untuk memindah dari untuk mengcopy paste dari file ini, pertama-tama di sini kita buka dulu kode share. Kemudian di sini kita paste dari isi dari konten navigator ini supaya tidak berubah. Kemudian kita copy linknya. Kemudian di dalam workstation ini kita buka Firefox. Nah, di sini kita paste link yang kita copy tadi. Oke. Dan tekan enter. Nah, di sini kita ambil kode yang tadi ya, supaya tidak berubah. Kita copy, kita balik ke Visual Studio Code kita, kemudian di sini kita paste. Oke, untuk kembali ke perintah yang sebelumnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengikuti action di provide inventory controller dan inventory file. Convert inventory file ke YAML format, gunakan inventory controller YAML dan inventory YAML di respective nama file. Oke, di sini kita disuruh untuk gunakan Ansible navigator command dengan inventory subcommand dan
min list dan min YAML option di display di YAML versi of the inventory control file di inventory controller YAML workstation. Oke, jadi di sini kita akan membuka workstation. Kita buka terminal dulu. Bentar. Terminal. Workstation, bit response, com preview. Sebentar. Com preview. Oke, jadi di sini kita paste Ansible Navigator Inventory, enter. Selanjutnya kita paste Inventory Controller, tekan enter. Oke, sudah. Selanjutnya pilih Inventory Controller YAML, file Inventory Controller YAML di VS Code. Oke, kita pindah ke VS Code. Sini kita pilih Inventory Controller YAML. Sebentar. Inventory Controller YAML. Oke, yang ini. Kemudian hapus semua informasi yang ada di dalam file ini. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menghapus semua informasi yang ada di sini. Oke, hapus. Kemudian setelah diedit Inventory Controller YAML file, kita disuruh untuk memasukkan konten yang ada di sini. Oke, kita copy paste. Kemudian kita copy paste lagi di kode share. Selanjutnya di sini kita buka Firefox yang ada di workstation. Oke, kita copy. Kemudian kita pindah ke VS Code. Sini kita paste. Ini untuk copy pastenya agak ribet ya, tapi supaya tidak ada kesalahan, kemudian di perintah 6.3 gunakan Ansible Navigator command di inventory subcommand. Kemudian di sini kita disuruh untuk redirect ya, output dari command untuk membuat inventory YAML. Oke, sini kita copy, Ctrl C, kemudian kita kembali ke ini ya, terminal. Sini kita paste. Oke, tekan enter. Selanjutnya di sini copy lagi, paste, tekan enter. Sini kita disuruh untuk membuat file ya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya pilih inventory YAML file di VS Code. Kita kembali ke VS Code. Kita cari inventory YAML. Oke, ini ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk pindah definisi Ansible SSH private key file dan Ansible variable. Sebentar. Inventory YAML. Oke, sebentar. Inventory. Nah, ini dia. Di sini kita akan hapus semua file yang ada di sini di dalam file inventory YAML. Oke, kita hapus.
Kemudian sini kita pilih, kemudian kita paste dalam kode share, pindah lagi ke Firefox. Di sini kita ambil, kemudian copy, oke, dan pindah lagi ke VS Code. Di sini kita paste. Ini agak ribet karena di sini tidak bisa copy paste langsung. Oke, jika sudah, kemudian di sini di langkah yang 6.6 hapus inventory controller dan inventory file. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menghapusnya dengan perintah rm ya. Rm itu singkatan dari remove atau hapus. Oke, kita pindah ke terminal sebentar. Oke, jadi di sini kita paste rm inventory controller dan inventory, nanti tekan enter. Oke, langsung hapus ya. Kemudian di langkah yang ketujuh, buat file dengan nama connection YML. Di dalam EOS dan Junos, di dalam grup vars, oke, buat grup var EOS connection YML. Jadi di sini kita akan kembali lagi ke VS Code kita. Kemudian di dalam grup vars EOS connection group. Oke, jadi di sini ya, grup vars. Kemudian di EOS. Oke, di sini kita akan membuat file dengan nama connection YAML. Sini kita copy paste saja caranya supaya tidak ada salah pengetikan. Paste, tekan enter. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi, copy filenya. Kemudian di dalam connection YML ini kita disuruh untuk mengisi file dengan mengikuti konten. Sini kita buka Firefox. Ngelag ya, karena ini berat, benar-benar berat. Ctrl C, jangan Ctrl C, copy. Kemudian kita pindah lagi ke dalam Visual Studio Code. Sini kita paste. Oke, jika sudah, kemudian buat di grup vars EOS connection YML. Oke, di sini EOS sudah. Oke, di dalam EOS ya. Dalam EOS ini kita buat dengan nama connection YML. Ctrl C. Sini kita paste. Kemudian tekan enter. Kemudian kita buat ini ya, konten ini. Paste. Oke, sudah. Di sini kita pindah ke kita copy, akan perintah copy, kemudian pindah lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita paste lagi. Oke, di dalam EOS. Oke, sudah. Selanjutnya di dalam grup vars Junos kita buat file dengan nama connection YML.
Oke, di dalam grup Junos. Oke, ini ya. Kita buat file, kemudian dengan nama connection YML. Nge-lag ya. Aduh, nge-lag. Connection error. Bentar. Aduh. Astaga. Oke. Connection. Ini kita hapus dulu ya. Kita rename dengan nama connection YML. Oke, di dalam Junos, kemudian tekan enter. Kemudian kita isikan dengan mengikuti konten ini ya. Kita copy, dan kita paste lagi di dalam kode share, kemudian di Red Hat dalam workstation. Oke, di sini bentar, belum berubah. Ini belum berubah. Oke, kemudian kita copy, dan balik lagi ke VS Code. Sini kita paste. Oke. Selanjutnya di sini buat host for workstation lab example.com directory dan buat file dengan nama connection YML di directory. Set Ansible user variable ke DevOps. Oke, kemudian kita balik lagi ke terminal. Buat host for directory dan include workstation lab example.com subdirectory. Terus untuk kita buat dengan perintah mkdir, kita paste. Kita meledak lagi nih. Oh, mati ya. Paste. Dan kita tekan enter. Oke, kemudian create buat host for workstation lab example.com /connection YML file, kemudian ikuti konten ini. Oke, sini kita copy, kemudian kita balik ke dalam ke VS Code. Kita cari hostvar, file dengan nama hostvar. Sebentar. Hostvar. Oke, yang ini ya. Di dalam hostvar di sini kita buat satu file dengan nama connection. Lalu kita buat file, paste connection YML, enter. Oke, sini kita paste. Salah. Oke, kita paste. DevOps. Oke, jika sudah, kemudian sebentar, kita simpan dulu. Save all. Oke, kemudian kita pindah ke sebentar.
Kok merah semua ini? Nah, kita tahu ya. Oke. Kemudian commit and push all change di student view. Oke. Gunakan VS Code or git add daily command to add a new and update file and directory. Oke, di dalam terminalnya kita langsung saja dengan perintah git add state. Oke, jika sudah, kita lihat di VS Code or the git status command to display file that we take next commit. Kita langsung cek saja dengan menggunakan git status, tekan enter. Oke, bisa lihat di sini new file Ansible Navigator, Grooveparse connection ML, Grooveparse iOS connection, Workstation Junos connection, Workstation Lab connection. Oke, delete inventory controller, delete inventory controller YAML. Oke, ada new file inventory YAML. Oke. Kemudian gunakan VS Code atau git command di command line ya, di terminal bisa to commit the file. Use prepare for development. Oke, di sini kita disuruh untuk melakukan prepare dengan perintah git commit. Kita paste commit prepare dan tekan enter. Oke, kita lihat 9 file change 66 tar insertion 66, punya saya 65 nih, kurang 1 ini. Oke. Kemudian update the remote git repository. Oke, di sini kita disuruh untuk melakukan update dengan perintah git push ya. Git push min-u origin cr1. Tekan enter. Complete. New branch cr1 cr1. Oke. Sudah. Selanjutnya tutup home student di VS Code, pindah ke home student directory in the GNOME terminal. Klik file, close folder di VS Code to close the home student git config directory. Atau bisa di run the cd command in the GNOME terminal to return to student home directory. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk pindah ke directory home student dengan perintah cd. Oke, kita sudah kembali ke workstation. Selanjutnya dievaluasi. Kita disuruh untuk mengevaluasi menggunakan perintah labgrade ya. Labgrade conf preview min cr1 paste. Kemudian tekan enter. Semoga tidak ada errornya ya. Oke, pas. Pas. Semoga tidak ada error. Pas untuk username, user email, GitLab, pas. Dan Ansible Navigator, semoga pas. Ini agak lama ya.
inventory controllernya. Inventory controller. Oke, pas. Sertifikatnya. Oke. Jadi di sini setelah melakukan lab grade untuk semua file-filenya itu sudah pas ya, atau tidak ada errornya. Jadi sini kita bisa langsung tutup labnya dengan perintah lab finish conf review -cr1. Oke, sebentar. Oke, sini sudah sukses ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk video ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.